ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. قال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد معشر المسلمين jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Zat yang selalu melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Semoga nikmat-nikmat tersebut semakin menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari nikmat-nikmat yang melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan untuk Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan para sahabat beliau, dan juga kepada seluruh umatnya yang selalu berada di atas petunjuk beliau sampai di hari kiamat nanti. Semoga salawat dan salam selalu tercurahkan untuk mereka. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam banyak ayat Al-Qur'anul Karim agar kita selalu dan senantiasa bertakwa. Bertakwa dengan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita tentang kondisi umat, kondisi kaum muslimin, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, latattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin dhira'an bi dhira'in hatta law salaku juhra dabbin la dakhaltumuhu. Sungguh kalian akan mengikuti tata cara beragama orang-orang sebelum kalian, sampai mereka pun masuk ke dalam lubang binatang seperti biawak pun, la dakhaltumuhu, maka kalian akan ikut masuk bersama mereka. Qalu al-yahuda wan nasara ya Rasulullah.
Para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah yang Anda maksud itu adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani, wahai Rasulullah? Maka Nabi SAW mengatakan, faman, kalau bukan mereka siapa lagi yang kalian akan ikuti? Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini Nabi SAW menggambarkan kepada para sahabat dan kepada seluruh umat manusia, dan terkhusus kepada seluruh kaum muslimin, tentang kondisi yang memang akan dialami oleh kaum muslimin. Dan saya punya keyakinan bahwa kita sedang hidup dalam kondisi itu, di mana kondisi kaum muslimin yang melata dan membeo terhadap apa yang mereka dapatkan dari orang-orang kufar, orang-orang musyrikin, baik dari kalangan Yahudi maupun Nasrani, dengan berbagai macam alasan dan latar belakang yang menyebabkan mereka mengikuti ritual-ritual keagamaan mereka. Karena mereka melihat bagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani, kehidupan mereka, kemajuan peradaban mereka, sehingga mereka terpukau, sehingga mereka terlena melihat kemajuan-kemajuan mereka dan menjadikan mereka sebagai simbol dan kiblat daripada kehidupan mereka. Dan di waktu yang sama, ketika seseorang itu menjadikan orang-orang kufar dan musyrikin sebagai kiblat kehidupan mereka sedikit demi sedikit, dan mereka akan meninggalkan daripada prinsip-prinsip agama mereka sendiri. Mereka akan buta dengan agama mereka sendiri. Mereka akan justru malu dengan atribut-atribut agama mereka sendiri. Dan itu yang kita saksikan bersama dari realita kehidupan kaum muslimin, anak-anak muda mereka, generasi-generasi mereka, bagaimana pola kehidupan mereka, bagaimana cara berpikir mereka. Kiblat mereka adalah kepada barat, kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Pendidikan mereka, kemajuan mereka, dan di dalam tingkat tatanan pemerintah dan kenegaraan mereka, orang-orang barat adalah simbol kemajuan dalam teknologi, dalam militer dan segala macamnya. Tapi bukan hanya cukup sampai di situ. Bahkan itu menjerumuskan mereka dalam mengikuti mereka kepada ritual-ritual agama mereka, dan ini yang sangat berbahaya. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya, dan itu yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayatnya. Maka sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita menyampaikan bahwa bagaimana seorang muslim yang beriman kepada Allah, yang meyakini bahwa tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala, bagaimana seorang muslim yang bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, mengikuti ritual-ritual keagamaan orang-orang di luar Islam, bahkan bangga merayakan daripada ritual-ritual keagamaan tersebut. Ini adalah kondisi yang sangat miris, kondisi yang sangat bertolak belakang dan kontradiksi dengan prinsip-prinsip agama kita. Bagaimana seorang muslim mengikuti orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam laknat mereka? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang, entah mereka paham atau tidak, dan kita punya keyakinan bahwa mereka bodoh tentang bagaimana hakikatnya orang-orang kafir, karena mereka terlena hanya sebatas daripada kehidupan zahir mereka. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka, innal ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab baik Yahudi maupun Nasrani, wal musyrikin, dan orang-orang musyrikin dengan berbagai macam agama syirik mereka, fi nari jahannam khalidina fiha, mereka akan masuk dalam neraka jahanam dan kekal di dalamnya. Itu hakikat kekufuran. Seberapa besar pun kemajuan mereka, seberapa besar pun dunia yang mereka dapatkan, berkilau dunia yang mereka miliki,
fi nari jahannam. Mereka kelak di akhirat nanti akan masuk dalam neraka jahannam khalidina fiha, dan mereka kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, dan mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka adalah seburuk-buruk makhluk, dan kita sebagai kaum muslimin membangga-banggakan mereka, menjadikan mereka sebagai figur yang diikuti, yang dicontohi, ya, yang dijadikan sebagai panutan, yang dijadikan sebagai kiblat dalam kehidupannya. Ini bertentangan dengan prinsip agama kita, prinsip keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Bahkan dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ulaika kal an'ami bal hum adallu sabila. Mereka itu bagaikan binatang-binatang ternak, bagaikan hewan-hewan melata. Bal hum adallu sabila, bahkan mereka lebih buruk, lebih sesat daripada binatang-binatang ternak itu sendiri. Karena binatang itu sesat karena mereka binatang, tapi mereka sesat karena kekufuran mereka, karena kesyirikan mereka, kekufuran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kufar dan musyrikin yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah seburuk-buruk makhluk, bahkan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alladziina la'anahumullah, mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dijadikan sebagai kiblat dan figur bagi kaum muslimin. Maka sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila seorang muslim dengan unsur sengaja mengikuti dan merasa bangga dengan ritual-ritual keagamaan orang-orang kufar dan musyrikin, ini akan menjerumuskan mereka ke dalam kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena secara tidak langsung mereka menyatakan keriduan terhadap perbuatan kufur mereka, terhadap kesyirikan mereka. Maka Nabi SAW menyebutkan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka akan mereka sama seperti bagian daripada mereka. Karena ini adalah bentuk keridoan terhadap kekufuran mereka. Kita melihat sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang paling terdepan memeriahkan ritual-ritual hari raya, hari-hari besar orang-orang di luar Islam, tahun baru, ya, hari Natal, hari ini itu dan segala macam yang menjadi simbol keagamaan mereka. Orang-orang muslimin, anak-anak kaum muslimin, generasi kaum muslimin, dan itu dirayakan dengan berbagai macam ritual, berbagai macam acara dan segala macamnya. Dan itu diberikan kebebasan dan tanpa ada sedikit pun peringatan dari kaum muslimin. Ini suatu hal yang begitu menyakitkan hati kita, kondisi generasi kita. Dan sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebab terpenting daripada itu semua adalah jauhnya kaum muslimin dari nilai-nilai dan prinsip-prinsip agama mereka. Kebodohan terhadap prinsip-prinsip agama mereka, sehingga yang ada adalah mereka membanggakan prinsip-prinsip agama orang-orang di luar Islam, dan mereka cenderung bahkan minder dengan nilai-nilai agama mereka. Kaum muslimin yang kita lihat, mereka yang merayakan, mereka yang dengan bangganya merayakan hari raya tersebut, bagaimana dengan kondisi agama mereka? Kaum wanita di antara mereka malu dengan hijab mereka, malu dengan pakaian yang menutup aurat mereka. Generasi-generasi muda kita malu dengan penampilan, ya, dia sebagai seorang muslim. Generasi-generasi kita yang memenuhi tempat-tempat
perayaan tersebut? Bagaimana dengan kondisi mereka dari masjid-masjid kaum muslimin, dari prinsip-prinsip agama mereka, dari sholat 5 waktu? Itu semua cerminan bagaimana jauhnya kaum muslimin dari nilai-nilai agama mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kenapa kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala timpakan kehinaan kepada mereka, dan di antara bentuk kehinaan tersebut mereka tunduk dan mengekor, membeo terhadap orang-orang kufar dan musyrikin. Allah Subhanahu wa taala menimpakan kehinaan tersebut sebagaimana yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Idza tabaya'tum bil 'inah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum biz zara' wa taraktumul jihad, sallallahu alaikum dhullan la yanzi'u ankum hatta tarji'u ila dinikum." Apabila kalian berjual beli dengan inah, dengan praktik-praktik riba, wa raditum biz zara', dan kalian ridho dengan pertanian kalian, dan kalian sibuk dengan peternakan-peternakan kalian, dan kalian meninggalkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala, sallallahu alaikum dhullan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kehinaan kepada kalian. La yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum, dan Allah tidak akan mencabut kehinaan tersebut sampai kalian kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu kondisi yang menyakitkan hati kita ketika di belahan bumi sana orang-orang kufar dan musyrikin dengan atas dasar agama mereka, atas dasar kekufuran dan kesyirikan mereka, mereka menumpahkan darah kaum muslimin, mereka memerangi kaum muslimin, menghancurkan negara mereka, menghancurkan kehidupan mereka, membantai mereka, dan memperlakukan kaum muslimin dengan seperti apa yang kita saksikan bersama. Dan di waktu yang sama, di belahan bumi yang lainnya, sebagian daripada kaum muslimin dengan bangga dan hebohnya merayakan ritual-ritual orang-orang kufar, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Bagaimana hati kecil kita bisa menerima sikap yang begitu kontradiksi, bertolak belakang? Bagaimana kecemburuan kita terhadap saudara-saudara kita kaum muslimin? Apalah manfaatnya kita hanya sekedar mengangkat suara, kemudian mengangkat syiar, membela kaum muslimin, membela Palestina, membela ini itu dan segala macamnya, kalau di waktu yang sama kita melakukan perbuatan-perbuatan yang justru bertentangan dengan apa yang kita syiarkan, yang kita suarakan dan kita saksikan bersama. Darah ya masih tertumpahkan di negeri-negeri kaum muslimin. Bagaimana kehancuran negeri mereka, kehancuran kehidupan mereka, tempat-tempat tinggal mereka di Suriah, di Palestina, dan di negeri-negeri kaum muslimin yang lainnya. Atas dasar apa mereka melakukan semua itu? Apakah hanya sekedar untuk merebut kekuasaan, merebut negara, merebut? Bukan. Mereka memperlakukan kaum muslimin dengan cara seperti itu adalah atas dasar agama. Karena mereka memandang orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman adalah lawan daripada agama mereka. Karena mereka memerangi kaum muslimin, mereka membantai kaum muslimin atas dasar agama mereka, karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar keyakinan, bukan hanya sekedar merebut kekuasaan, merebut negara dan yang semisalnya. Tapi peperangan itu perilaku yang mereka lakukan kepada kaum muslimin atas dasar agama, atas dasar keimanan. Nah, bagaimana kita sebagai kaum muslimin di waktu yang sama kita
meruntuhkan, meninggalkan sedikit demi sedikit prinsip-prinsip agama kita dan menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai kiblat kita, sebagai orang-orang yang kita agung-agungkan. Mereka akan diperlakukan bersama orang-orang kufar dan musyrikin di dalam neraka jahanam sebagai bentuk keriduan mereka terhadap agama mereka dan prinsip-prinsip kekufuran mereka. Dan apabila mereka kaum muslimin mengikuti orang-orang kufar dan musyrikin atas dasar latah, ya, atas dasar kebodohan, ya, dengan ritual-ritual agama mereka, maka ini termasuk dosa besar, terjerumus dalam salah satu kabiratun min kabairid dzunub, dosa besar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mengingatkan kepada seluruh kaum muslimin, mengingatkan kepada generasi kaum muslimin, kepada anak-anak muda, generasi-generasi muda kita yang laki dan perempuan, kepada seluruh kaum muslimin dengan perkataan Umar radhiyallahu taala anhu, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam faman ibtaghal izzata bighairihi adallahu Allah. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kita wahai kaum muslimin adalah kaum yang Allah Subhanahu wa taala telah angkat, telah muliakan, telah tinggikan kita dengan Islam ini. Maka barang siapa yang mencari kemuliaan, mencari ketinggian dengan selain agama Islam, Allah Subhanahu wa taala pasti akan hinakan dan hancurkan mereka. Tidak ada kemuliaan kecuali dengan kemuliaan Islam. Maka kita ingatkan kepada seluruh kaum muslimin agar mereka kembali kepada agama mereka dan bangga dengan prinsip-prinsip agama mereka dan menegakkan prinsip-prinsip agama mereka dalam kehidupan mereka dan menegakkan, mengajarkan prinsip-prinsip agama mereka tersebut kepada generasi-generasi kaum muslimin agar mereka tidak buta dengan agama-agama mereka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani wa sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal hikmah fastaghfirullahal jalilal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan prinsip ini kepada para sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan prinsip dasar ini kepada seluruh para sahabat, sehingga tidak heran kita menyaksikan tumbuhnya generasi-generasi pertama di generasi Islam ini dengan membawa keimanan yang begitu luar biasa dan begitu besar sikap antipati mereka terhadap orang-orang kufar dan musyrikin. Ketika Nabi SAW melihat orang-orang kufar dan musyrikin, orang-orang Majusi datang ke kota Madinah dengan penampilan dan ciri khas kekufuran mereka, mencukur jenggot mereka, memanjangkan kumis mereka, Nabi SAW mengingatkan kepada para sahabat, juzus syawarib wa aful lihya, rapikan kumis kalian dan dan peliharalah jenggot kalian. Ketika Nabi SAW mencari cara bagaimana mengumpulkan kaum muslimin untuk menghadiri sholat berjamaah, di antara para sahabat mengusulkan memasang bendera, di antara para sahabat mengusulkan untuk memanggil mereka dengan meniup trompet. Nabi SAW mengingatkan kepada mereka, itu adalah cara orang-orang Yahudi di dalam agama mereka, maka tinggalkanlah itu. Ketika Nabi SAW melihat sebagian daripada para sahabat memakai pakaian yang diberi warna muasfar, kekuning-kuningan yang menjadi ciri khas orang-orang kufar dan musyrikin di zaman itu, maka Nabi SAW memarahi sahabat, "A'ummuka amaratka bihada?" Ibumu yang memerintahkan kamu memakai pakaian itu? Maka sahabat tersebut mengatakan, "Aku mencuci saja pakaian ini wahai Rasulullah agar hilang warnanya." Maka Nabi SAW mengatakan, "Tidak, tinggalkan itu, buang itu. Fa innaha min libasil kufar." Karena itu termasuk pakaian yang menjadi ciri khas orang-orang kufar dan musyrikin. Begitu Nabi SAW menterbiah umat ini, menterbiah sahabat
sehingga tumbuhlah dalam jiwa mereka kebencian terhadap prinsip-prinsip agama orang-orang di luar Islam dan bangga dengan prinsip-prinsip agama mereka. Dan kita perhatikan bagaimana kondisi kaum muslimin. Bahkan justru orang tua mereka yang mengajarkan, yang memberikan fasilitas, ya, yang membelikan kepada mereka, yang memberikan ya, sarana-sarana ya, kepada anak-anak mereka untuk merayakan ritual-ritual tersebut tanpa merasa berdosa. Orang tuanya membelikan trompet, orang tuanya membelikan pakaian dan busana yang sesuai dengan hari daripada perayaan mereka, memberikan hadiah-hadiah, atribut, itu semua dilakukan oleh kaum muslimin ya. Diberikan oleh orang tua mereka kepada generasi-generasi kaum muslimin. Maka sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini satu hal yang sangat miris ya. Yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kaum muslimin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kaum muslimin dari makar-makar orang-orang kufar, Yahudi dan Nasrani yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim bahwa mereka tidak akan pernah ridho dengan agama kita, dengan kaum muslimin, sampai kita mengikuti agama mereka, sampai kita mengikuti prinsip-prinsip agama mereka. Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah ridho orang-orang Yahudi dan Nasrani kepada kalian wahai kaum muslimin sampai kalian mengikuti prinsip-prinsip agama mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kaum muslimin dari makar-makar buruk mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kaum muslimin kepada agama-agama mereka. Allah tabaraka wa ta'ala yaqul fi kitabil aziz, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din wansur ibadakal muwahhidin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina fi Suria. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina fi jami'i biladil muslimin. Allahumma kun ma'ahum wa la takun 'alaihim. Allahumma ahlikil yahudal mu'tadin. Allahumma ahlikil kafaratal mu'tadin ala biladil muslimin. Allahumma ahlikhum bijunudika ya dzal jalali wal ikram. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.